Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا آمين يا رب العالمين. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih dapat kembali memberikan kenikmatan iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal di hari kiamat nanti untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada bab sittatu khisalin naha anhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 perkara yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian satu, uquqal ummahat, durhaka
kepada ibu. 2. Wa wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. 3. Wa man'an wahat, suka meminta, malas memberi. Wa karihalakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada kalian. Yang keempat, qila wa qala, berkata tanpa ilmu, berkata dengan perkataan yang tidak ada manfaatnya. 5. Wa kathratas su'al, banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Dan yang terakhir, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pelajaran yang pertama yang kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian. Faedah pertama yaitu bahwasanya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu adalah siapa? Allah. Saya ulangi. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan segala sesuatu adalah Allah. Kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memutuskan segala sesuatu, memutuskan ini halal, ini haram, dari mana? Dari wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Berarti maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memutuskan segala sesuatunya itu dari Allah. Berdasarkan perintah siapa? Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kata Allah, Muhammad itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang Nabi putuskan, kata Allah apa? In huwa illa wahyu yuha. Semua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi ditanya tentang bagaimana cara kami berselawat kepadamu wahai Rasulullah. Nabi terdiam sejenak. Ngapain? Nunggu wahyu diturunkan kepada beliau. Baru setelah itu Nabi sampaikan bahwasanya salawat yang benar adalah salawat yang kita baca pada tasyahud, yaitu salawat Ibrahimiyah. Jadi salawat itu sudah ada apa? Ajarannya. Nggak perlu kita buat-buat sendiri. Seperti itu. Kenapa? Kita kembali. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk memutuskan yang halal, yang haram. Ini baik, ini buruk. Ini bahaya, ini nggak bahaya. Ini membinasakan, ini tidak membinasakan. Kenapa jemaah? Jawabannya, karena Allah lah Subhanahu wa ta'ala
yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang kita tahu dan yang kita tidak ketahui. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang terasa dan yang tidak terasa. Allah yang menciptakan. Dalilnya apa? Dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 16. Di akhir ayat tersebut Allah mengatakan, Kul, katakan, olehmu wahai Muhammad, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Katakan olehmu Muhammad, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Allah yang ciptain. Bahkan ada binatang kecil yang cuma bisa dilihat dengan apa, Pak? Alat pembesar. Ya. Itu Allah yang ciptain. Dialah Allah satu-satunya yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa dan dialah Allah yang Maha Perkasa. Dari makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Yaitu apa? Arsy. Allah menciptakan. Maka kewajiban kita ketika mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang berhak menentukan halal, haram, benar, salah. Kewajiban kita adalah nurut, tunduk, berserah diri kepada Allah. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa asaina. Bukan sami'na wa pikir-pikirna, bukan. Tapi sami'na wa ata'na. Ntar lu pikir-pikir dulu. Jangan. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah ya yang menjadi kewajiban kita. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Bukan melawan. Bukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengetahui bahwasanya kita ini tinggal di mana, Pak? Di buminya Allah. Kita makan makanan ciptaan Allah. Kita minum air ciptaan Allah. Kita menghirup udara ciptaan Allah. Maka kita harus tunduk sama Allah. Allah banyak berbuat baik sama kita. Kita harus nurut sama aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan tinggal di buminya Allah. Jangan makan ciptaan Allah. Allah itu tatkala membuat aturan untuk kita, menunjukkan bahwasanya Allah itu sayang sama siapa? Sama kita. Allah tahu yang terbaik buat diri kita melebihi ya diri kita. Allah sangat tahu tentang apa yang terbaik buat kita dibanding diri kita sendiri, Pak.
Sebab apa? Sebab Allah lah yang menciptakan kita. Dan sang pencipta lebih paham seluk-beluk makhluk yang diciptakannya. Kayak ada orang, dia bikin atau membuat meja nih. Pasti dia tahu ukurannya nih. Kayunya kayu apa, catnya cat apa, pakunya berapa senti, berapa yang di ini. Tahu dia. Ya. Kalau yang nggak bikin ditanya, lah orang bukan saya yang bikin, sih kagak tahu. Gitu. Tapi kalau tukangnya, dia tahu. Besinya besi apa, catnya merek apa. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Contoh, mau bukti Pak? Adakah hal yang kita tidak tahu tentang diri kita? Ada. Contoh ya Pak, berapa panjang usus kita? Nggak tahu. Ustadz, dokter tahu? Iya, dokter tahu. Kita tahu nggak? Padahal itu ada di diri kita. Gigi aja nih, yang kelihatan kita bisa ngaca, belum tentu kita udah pernah menghitungnya. Ada berapa nih yang copot? Ada berapa nih yang gerowak digigitin apa? Bakteri. Habis tau lah, udah nggak ada aja nih gigi. Gitu. Tapi Allah tahu semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, Allah tahu. Sebab Allah lah yang menciptakan siapa? Kita. Dalilnya apa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ketahuilah, dialah Allah zat yang mengetahui makhluk yang dia ciptakan. Allah tahu. Dialah Allah yang maha lemah lembut dan Allah maha mengetahui. Khonifuddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah maha tahu bahwasanya hal yang Allah haramkan ini jelek, berbahaya, akan memberikan dampak buruk bagi yang melanggarnya. Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah mengharamkan yang jelek-jelek. Yang buruk Allah haramkan. Zina haram, nikah halal. Jangan dibalik. Dagang halal, riba haram. Seandainya ada seorang yang melanggarnya, tentu dia akan mendapatkan dampaknya. Benar gak Pak? Benar. Dalam hadis yang mulia ini, yang kita pelajari ini, apa yang Allah haramkan Pak? Yang pertama, durhaka sama ibu. Yang kedua, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Yang ketiga, suka meminta, malas memberi. Saya tanya Pak, ketiga perkara yang Allah haramkan ini, baik atau buruk Pak? Baik atau buruk Pak? Buruk. Makanya Allah haramkan. Makanya Allah haramkan. Semuanya jelek. Durhaka sama ibu. Ada yang bilang bagus? Nggak ada. Hatta orang yang nggak sekolah pun ketika ditanya ngelawan sama orang tua bagus ya? Dia bilang apa? Nggak bagus. Makanya Allah haramkan. Seperti itu. Ngubur anak hidup-hidup bagus nggak? Anak perempuan? Nggak bagus.
Makanya Allah haramkan. Orang yang nggak sekolah sekalipun, tatkala dia melihat ada anak kecil dikubur hidup-hidup, mesti dia merasakan kasihan dan mesti hatinya mengingkari perbuatan tersebut. Karena buruk. Oleh karena itu Allah haramkan. Kita sering dengar kata durhaka, Pak. Ya. Di hadis ini Nabi mengatakan yang pertama durhaka sama ibu. Kita sering dengar kata durhaka. Durhaka itu apa, Pak? Ustadz, durhaka itu ya, durhaka kepada ibu. Berarti durhaka itu ya menelantarkan ibu. Menelantarkan orang tua. Atau pernah terjadi sampai membunuh orang tuanya. Naudzubillah. Kita katakan iya benar. Itu termasuk perbuatan durhaka. Ternyata nggak cuma itu durhaka, ya Pak. Durhaka itu adalah setiap ucapan atau perbuatan yang menyakiti hati kedua orang tua kita, maka itu disebut durhaka. Setiap ucapan atau perbuatan sang anak yang menyakiti hati kedua orang tua kita, maka itu disebut durhaka. Makanya Allah memberikan misal, contoh di dalam Al-Quran tentang perbuatan durhakanya sang anak yang paling rendah, Pak. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Janganlah kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Kalau di Indonesia ya, kita terjemahkan uff yang paling enak apa, Pak? Gini, Pak. Dek, beliin bapak gorengan sama kopinya, jangan lupa. Anaknya lagi main game. Anaknya bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Ngecap ya, Pak. Ya. Kalau kadang masih malas. Kadang begini. Gitu. Itu apa? Uff. Kecewa gak, Pak? Kalau yang belum punya anak ya belum ngerasain. Ya, tatkala anaknya dimintai tolong lalu dia menolak. Ya, maka kata Allah apa? Fala taqul lahuma uff. Sekedar Anda katakan cep. Ya. Itu sudah durhaka kata Allah. Ya. Kata para ulama, andaikan ada bentuk durhaka berupa ucapan yang lebih rendah dari kata uff, niscaya Allah akan gunakan, Pak. Niscaya Allah akan gunakan kata tersebut di dalam Al-Quran. Bukan cuma perkataan, melainkan perbuatan, Pak. Ya. Raut muka kita, cemberut, melotot, ya. Ya. Kemudian apalagi sampai mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Itu lebih menyakitkan daripada apa? Daripada sekedar tidak memberi. Mengungkit kebaikan lebih menyakitkan daripada sekedar tidak memberi. Makanya Nabi yang mulia
sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang yang durhaka sama orang tuanya, dia tidak akan pernah beruntung kecuali kalau dia minta maaf sama ibu bapaknya. Kecuali kalau minta maaf. Pak, maafin aku Pak. Bu, maafin aku Bu. Turunkan ego kita sebagai seorang anak. Minta maaf sama mereka. Agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nabi doakan Pak. Rogima anfu rojulin. Kata Nabi, celaka. Berapa kali Nabi katakan? 3 kali. Rogima anfu rojulin. Celaka. Sekali lagi. Rogima anfu rojulin. Celaka. Kalau Nabi SAW mengulang doanya, berarti itu menunjukkan perkara setelah doa tersebut sangatlah penting untuk kita perhatikan. Siapa yang celaka? Nabi menyebutkan 3 perkara. Salah satunya yaitu kata Nabi, adraka indahu abawahul kibar. Celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh. Karena biasanya orang tua semakin tua, semakin butuh perhatian, semakin butuh kesabaran. Sebagaimana tatkala antum kecil, antum sangat butuh perhatian orang tua. Kata Nabi, ahaduhuma au kilahuma. Salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Falam yudkhilahul jannah. Tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Berarti dia durhaka. Kalau nggak berbakti berarti apa? Durhaka. Seandainya orang tua kita Pak tega sama kita ketika kita kecil, mungkin kita sudah binasa. Pak, anak kita sakit, biarin aja, buang-buang duit aja berobat. Lah mati anaknya, nggak diobatin. Pak, susunya habis, kasih aja air putih sama gula. Padahal duitnya banyak. Kurus anaknya. Tapi orang tua kita perhatian sama kita Pak. Digendong-gendong, ditimang-timang, dinyanyiin Nina Bobo. Padahal namanya bukan Nina. Ya. Sampai tidur. Padahal orang tuanya begadang. Sampai pagi. Itu bentuk kepedulian orang tua kita kepada kita. Maka tatkala mereka sudah sepuh, kita balas kebaikan mereka. Ya. Jangan sampai kita binasa, jangan sampai terkena doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Kok enggak disebutkan durhaka kepada bapak? Apakah boleh durhaka sama bapak? Jawabannya sama, tidak boleh. Cuman kenapa yang disebutkan kok durhaka kepada ibu? Jawabannya adalah karena mayoritas yang sering didurhakai adalah si ibu.
adalah sang ibu. Kenapa? Karena ibu nggak lebih serem dari bapak. Bapak suaranya aja gede banget. Belum lagi kumisnya ngeri banget. Ibu pakai perasaan. Makanya sering apa? Dilawan sama anaknya. Dicemberutin, diplototin sama anaknya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan durhaka kepada ibu. Dan kita, kalau ditanya, siapa yang lebih kita hormati, bapak atau ibu? Jawabannya, ibu. Artinya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh seorang laki-laki, laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Nabi menjawab, ummuk. Terus ummuk. Terus ummuk. Terus abuk. Baru bapakmu. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya kenapa sang ibu baru bapak? Jawabannya, ya, li'annal umma qasat minat ta'bi wal masyaqqa akthar minal walid. Kata beliau, karena sang ibu lebih menderita, lebih bersusah payah daripada sang ayah. Ada 3 masa yang dialami oleh sang ibu tetapi tidak dialami oleh sang bapak. Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Lebih lagi ngedidik. Ngedidik satu anak aja udah puyeng, apalagi ini anaknya 5. Maka al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah buat anaknya yang pertama. Ibu itu madrasah, sekolah yang pertama buat anak-anaknya. Capek. Mendidik sama mengajar beda, Pak. Kalau mengajar, bel, selesai. Tapi kalau mendidik, nggak selesai sampai Allah wafatkan kita. Itu namanya mendidik. Terus, selama Allah masih memberikan ruh kepada kita, kita diwajibkan untuk mendidik anak kita. Nggak dibiarin aja. Qasatil haml wa ma fihi min masyaqqati wa ta'arrud lil amrad. Ketika mengandung, ya, dia akan merasakan sakit, pinggangnya sakit dan yang lainnya. Belum muntahnya, makan, masuk dikit, keluar banyak. Gitu. Belum lagi ketika melahirkan, antara hidup dan mati. Belum lagi ketika menyusui. Lagi enak-enak tidur, anaknya nangis, minta disusui. Alah. Begitupun sang ayah. Sang ayah juga, ya, merasakan keletihan, penderitaan dalam mencari maisha. Namun haknya ibu lebih besar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dibanding hak seorang ayah. Lihatlah bagaimana para salaf tatkala mereka berbakti kepada orang tua mereka, Pak.
Yang pertama saya akan bawakan kisahnya. Perkataan dari Muhammad Ibnul Munkadir. Beliau mengatakan, bitu ughmizu rijla ummi. Semalam aku begadang mijitin kedua kaki ibuku. Wabata Umar yusalli lailatahu. Dan saudara kandung beliau yang bernama Umar menghabiskan malamnya untuk qiyamul lail. Jadi Ibnul Munkadir mijitin ibunya, sementara Umar, saudara kandungnya, qiyamul lail. Lalu apa kata beliau? Fama sarrani lailati bilailatihi. Saya enggak mau pahala saya mijitin kaki ibu saya ditukar dengan pahala saudara kandung saya. Kemudian juga kisah yang kedua. Qala Abu Bakar ibn Ayyash. Berkata Abu Bakar bin Ayyash, Rubama kuntu ma'a Mansur ibn al-Mu'tamir. Suatu ketika aku mampir ke rumahnya Mansur ibn al-Mu'tamir. Jalisan fi manzilihi. Jadi dia bertamu, Pak. Keduanya sama-sama duduk di rumahnya. Fatasihu bihi ummuh. Lalu apa? Datang ibunya. Berteriak. Wa kanat faddatan alaih. Berteriak dengan suara yang keras, memaki-maki siapa? Mansur ibn al-Mu'tamir. Salah seorang ulama. Fatakul. Ibunya mengatakan, ya Mansur, yuriduka ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah itu menginginkan engkau untuk menjadi alal qadha'i fata'ba. Untuk menjadi hakim. Kenapa ente tolak? Ini bentuk makian sang ibu, Pak. Apa yang dilakukan oleh beliau, ya Mansur? Beliau mengatakan, dikatakan Abu Bakar tentang beliau apa, Pak? Wa huwa wadi'un lihyatahu ala sadrihi ma yarfa'u tarfuhu ilaiha. Ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Beliau meletakkan jenggotnya di atas dadanya. Berarti apa? Nunduk. Tidak mengangkat dan memandang sang ibu yang sedang memarahinya disebabkan dia menolak jabatan sebagai seorang qadhi. Wa kana rahimahullah. Ya. Teman ini mengatakan beliau itu adalah salah seorang sawwaman qawwama, rajin berpuasa, rajin ya salat malam. Ya. Para ulama salaf dahulu itu, Pak, banyak yang menolak untuk dijadikan hakim atau qadhi karena mereka takut salah dalam memutuskan perkara di antara manusia. Nolak. Ya. Karena takut. Akan tetapi Mansur ketika dibentak oleh ibunya, beliau tidak mengangkat wajahnya melihat ibunya. Beliau tidak mengatakan, "Bu, ada tamu ini. Jangan ngomel-ngomelin saya." Enggak. Enggak lihat sikon banget sih ibu. Enggak. Beliau tetap saudara. Itu contoh salaf dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Kisah berikutnya, kisahnya Abu Hanifah. Ya. Kana fi masjidina qasun yuqalu lahu Zur'ah. Di dalam masjid kami itu ada seorang yang sering bercerita, suka bercerita. Namanya Zur'ah, Imam Zur'ah. Fa aradat ummu Abi Hanifah an tastaftiya fi syai'in. Maka ketika itu atau suatu ketika ibunya ya Al-Imam Abu Hanifah ingin meminta fatwa. Kepada siapa? Kepada Abu Hanifah.
Fa'aftaha. Kemudian Abu Hanifah pun memberikan fatwanya. Falam takbal. Cuman ibunya nggak terima dengan fatwa yang diberikan oleh Abu Hanifah. Faqalat, seraya mengatakan, la akbal illa ma taqulu illa ma yaqulu Zur'ah al-Qas. Saya nggak mau nerima fatwa kecuali fatwa yang dikatakan oleh siapa? Zur'ah yang berada di masjid tersebut. Faja'a biha Abu Hanifah ila Zur'ah faqala. Lalu Abu Hanifah pun, lihat nih, sang imam yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam keilmuan, mengantar ibunya untuk apa? Untuk bertemu dengan Zur'ah. Faqala. Lalu ketika sampai di hadapan Zur'ah, Abu Hanifah mengatakan, hadhihi ummi. Ini ibuku. Tastaftika fi kadza wa kadza. Dia ingin meminta fatwamu tentang perkara ini dan ini. Faqala, kata Imam Zur'ah, anta a'lamu minni, wahai imam. Engkau ini lebih pintar dariku. Lebih berilmu dariku. Lebih fakih dariku. Dia mengatakan hal ini di hadapan ibunya. Fa'aftiha anta. Engkau saja yang memberikan fatwa kepada ibumu, wahai imam. Faqala Abu Hanifah. Lalu kata Abu Hanifah, apa Pak? Qad aftaituha bikadza wa kadza. Aku sudah memberikan fatwa ini dan ini. Faqala Zur'ah, al-qawla kama qala Abu Hanifah. Lalu akhirnya Zur'ah pun memberikan fatwa sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Fatwanya sama persis. Faradiyat wan sarafat. Dengan hal itu ibunya ridha dan pergi. Lihatlah Pak, pepatah Arab mengatakan apa? Azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai orang yang alim adalah keluarganya. Keluarganya sendiri. Yang paling kurang menghargai orang yang alim. Orang-orang berebut menimba ilmu, tapi keluarganya pengen menimba ilmu dari orang lain. Sekalipun demikian Abu Hanifah nggak marah. Nggak mengatakan, bu, pinteran saya sama dia, bu. Enggak. Ya kan Pak? Lah orang juga pada tahu bu, bagaimana saya? Enggak. Tetap diantar. Tetap diantar. Tidak menyombong, tidak meninggi. Tetap merendah. Inilah baktinya ya Abu Hanifah kepada ibunya. Kisah berikutnya. Masih ada waktu gak Pak? Sampai jam 6 ya Pak? Gak apa-apa ya Pak, sampai jam 6 ya Pak? Insya Allah Pak. Atau kurang dikit ya insya Allah. Kisah berikutnya. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Ali juga. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ali juga. Karena Ali ibnul Husain. Ada seorang anak bernama Ali. Anak ini adalah anaknya Husain. Ibn Ali. Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Cucunya berarti cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. La ya'kulu ma'a ummi. Beliau enggak mau makan bareng sama ibunya. Apa alasannya, Pak? Wa kana abarron nasi biha. Padahal beliau adalah sosok anak yang paling berbakti sama ibunya. Tapi enggak mau makan sama ibunya. Faqila lahu fi dzalik. Dikatakan kepada beliau, kenapa sih antum enggak mau makan sama ibu antum? Kata beliau apa Pak? Menakjubkan. Akhafu an akula ma'aha fatasbiku 'ainuha ila syai'in minat ta'am wa ana la a'lamu bihi fa'akulahu fa'akunu qad aqaqtuha. Saya takut kalau saya lagi makan bareng sama ibu saya, ya. Kemudian ibu saya melihat satu makanan yang dia inginkan. Tetapi aku nggak tahu kalau makanan tersebut diinginkan oleh ibu saya.
kemudian saya ambil, saya makan. Dengan demikian saya takut durhaka sama ibu saya. Kalau sebagian kita, Bu, ibu nggak doyan kan? Yaudah buat saya aja. Main caplok aja ya kan. Ya. Pak, Bapak nggak doyan kan Pak? Gini Pak cara makannya. Kok gini cara makannya? Nggak bener. Beliau nggak mau makan bareng. Karena takut apa? Takut ibunya pengen, malah keambil sama siapa? Sama Ali. Kemakan sama siapa? Sama Ali. Sehingga ibunya kecewa. Ya padahal baru saya pengen makan. Itu kulit, enak banget itu kulit. Ya kan? Seperti itu. Kisah berikutnya. Terakhir nih Pak. Balagatin nakhlah ala ahdi Utsman ibn Affan alfa dirham. Ya. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, kurma itu harganya naik sampai 1.000 dirham. Berapa Pak? 1.000 dirham. Qala fa'amada Usamah ila nakhlatin fanaqaraha wa akhraja jummaraha fa'at'amaha ummah. Maka Usamah pun pergi menuju satu pohon kurma yang ia beli dengan harga 1.000 dirham. Lalu beliau tebang pohon kurma tersebut, beliau keluarkan jantungnya. Pohon kurma, kalau sudah dikeluarkan jantungnya, maka pohon tersebut akan mati, Pak. Dikeluarkan jantungnya, ya, lalu diberikan kepada ibunya, karena ibunya pengen makan jantung kurma tersebut. Kalau kita paling jantung pisang, ya. Kalau ini jantung kurma. Seharga 1.000 dirham. Faqalulahu, dikatakan kepadanya, wahai Usamah, ma yahmiluka ala hadha? Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Wa anta taran nakhlata qad balagat alfa dirham? Dan engkau sudah tahu bahwasannya pohon kurma itu lagi mahal nih sekarang. Sampai 1.000 dirham. Kalau ditebang ya rugi. Lalu apa kata beliau, Pak? Inna ummi sa'alatnihi wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituhu. Sesungguhnya ibuku menginginkan jantung pohon kurma tersebut. Jumar, itu maknanya jantung pohon kurma tersebut. Dan tidaklah ada satu permintaan beliau yang ketika itu aku sanggup untuk mengabulkannya, kecuali aku pasti akan memberinya. Berarti beliau enggak pilih, enggak perhitungan. Bu, ini aja Bu, ini bagus, murah lagi. Enggak. Padahal ibunya pengen yang itu. Lihat Pak, sebagian kita perhitungan sama orang tua. Udah perhitungan, ngungkit lagi. Makanya di antara penyesalan orang-orang yang soleh nanti pada hari kiamat, ya, adalah apa? Yaitu mereka masih perhitungan. Jadi bukan hanya orang yang kufur, orang yang bermaksiat, yang nyesal pada hari kiamat. Ternyata orang beriman pun ada yang menyesal. Di antara penyesalannya adalah karena mereka masih perhitungan sama orang tua. Masih kurang sholat malamnya. Masih kurang puasa sunnahnya. Sehingga mereka menyesal nanti pada hari kiamat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penyair mengatakan, ridho'uki sirru taufiki. Wahai ibuku, keridhoanmu itu merupakan apa? Rahasia kesuksesanku. Betapa banyak anak-anak yang diridhoi oleh kedua orang tuanya, mereka sukses di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Karena Nabi SAW bersabda,
ridallah fi ridal walid. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridho Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Makanya dia sukses. Dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Namun Pak, berbakti kepada orang tua itu berat. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah poin-poin berikutnya akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Ya, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Demikian dari ana, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.